di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan neraka, menempatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu kekal di neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan menempati jannah Allah. Maksudnya apa? Selagi apapun besar dosa perbuatan kamu, selagi kamu tidak syirik, kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, setidaknya kau tidak akan kekal di neraka. Kekal, ingat ya. Karena begini deh, oh berarti kalau saya berbuat zina, udah, saya tidak akan mendapatkan konsekuensinya, saya tidak akan mendapatkan hukumannya. Karena apa? Saya kan juga percaya Allah itu adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad, oh bukan begitu deh. Kamu coba, kamu bayangkan. Kamu lihat di dalam lemari pakaianmu. Apakah di dalam lemari pakaianmu ibumu menaruh pakaian kotor di dalam lemari pakaianmu? Tidak. Pasti ibumu mengambil pakaian kotormu, mencuci sampai bersih, baru menyetrikanya, baru memasukkan ke dalam lemari pakaianmu. Seperti itu juga. Setiap manusia yang melanggar perintah Allah, selagi dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, Allah akan apa? Allah akan mengampuninya, tetapi dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dia akan apa? Dia akan dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Ketika kamu sudah suci, sudah terbebas dari dosa-dosamu, ketika kamu berbuat dosa di dunia, Allah akan menempatkan kamu di jannah Allah. Makanya ini yang saya tahu ya, tapi maaf nanti di cross check. Yang namanya neraka ada 7 tingkatan, yang namanya surga juga ada tingkatan. Tapi setidaknya ada di tanah saja, di luar pagar surga saja sudah senang kita ini. Begitu loh. Paham ya Ermin ya? Ya Ermin? Iya Bunda, iya Bunda. Ya, jadi kamu ingat zuhur, berwudu, sholat kamu minta ampun kepada Allah. Karena apa? Allah memerintahkan untuk sujud agar mengingat Dia. Dengan sujud kita mengingat Allah. Iya iya Bunda. Terus Bunda, kalau ini Bunda, hubungan kita sama keluarga kita yang di sebelah itu kayak gimana kira-kira tuh Bunda ya? Ya, diperbolehkan kita untuk seperti kayak kalau berniaga pun juga boleh, untuk bersilaturahim juga boleh, tetapi jangan jadikan orang-orang Yahudi dengan Nasrani itu sebagai teman karibmu, teman dekatmu, itu tidak boleh. Sebagai pemimpinmu, itu tidak boleh. Pemimpinmu itu orang-orang yang memang harus mengikuti syariat-syariat Islam. Kita boleh berteman, tidak ada larangan. Tetapi jangan mengikuti bagaimana tata cara ibadah mereka, bagaimana model-model mereka, jangan diikuti. Jangan menjadikan mereka tuh sahabat karibmu. Sudah dekat kali kalian curhat, enggak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang munafik juga. Gitu loh. Makanya kaum pemimpin kita mana boleh beragama apa? Kristen. Karena apa? Kristen nggak ada syariat. Nggak ada syariat, Dek. Gitu. Kalau bapakmu masih Kristen, ya tetap kamu harus menghormati bapakmu walaupun beda akidah kalian. Tetap itu orang tua kandungmu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Tetapi ketika dia sudah memerintahkan kamu seperti yang dilarang oleh syariat Islam, kamu boleh menentangnya. Contoh, kalau dia larang kamu jangan sholat atau kamu diberi makanan-makanan yang haram, jangan kamu ikuti. Presiden di dalam Islam nggak boleh, presiden di dalam Indonesia nggak boleh. Islam intinya tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Makanya khalifah di Jazirah Arab sana mana ada yang apa kafir. Iya. Itulah juga Bunda, karena ini kan saya berpikir juga Ya, apa deh? namanya manusia hidup di dunia ini kan harus punya aturan kan Bunda. Kalau nggak ada aturan, Suaramu kecil, Dek. tes cek Ya. ya ini kan Bun, saya pikir juga kan secara logika kan,
namanya kita hidup di dunia ini kan harus punya aturan ya kan, punya Betul. aturan agar tidak apalah, maksudnya tidak kacau gitu ya kan. Iya, memang agama itu kan artinya tidak kacau. Ya itulah makanya saya lihat Islam ini, wah selalu ini ada aturannya, cara masuk WC gitu ada aturannya, cara Oh iya pernikahan deh. pun ada aturan, dan semua telah diatur. Makanya gitu, ini satu-satunya nih kurasa yang punya aturan biar ndak kacau hidupku, ya ini saya harus beragama sih, dan ya insya Allah lah. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Iyalah. Islam itu syariat, ketentuan, akidah, di dalamnya semua peraturan, larangan, anjuran, dan kewajiban. Itu di dalam Islam. Mana yang menjadi kewajiban, mana yang disunahkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang. Gitu bang, gitu deh. Itu di Islam deh. Syariat itu yang lengkap itu hanya di Islam deh. Kristen gak ada syariat. Bahkan mereka tidak mengerti hal goib. Makanya mereka tidak tahu yang namanya siksa kubur. Mereka pikir ya udah mati, percaya sama Yesus akan masuk surga. Enak kali kau. Kau pikir hidup ini apa? Bapak kau yang punya. Datang kau berbuat dosa, datang Yesus menebus dosamu. Aman. Topak tangan kau, haleluya, haleluya. Udah aman kau. Mau bunuh kau, mau apa kau. Intinya dosa kami udah ditebus. Mati kau, masuk surga kau. Siapa yang bilang? Terus bagaimana bentuk begini loh dek. Kayak kita sales ya. Ketika kita menjajakan dagangan kita, pasti kita kan promokan. Oh, ini HP bagus, keluaran Samsung. Kelebihannya ini loh bu, kelebihannya ini loh pak. Begini-begini bla 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 bla. Nah, bagaimana saya bisa mau masuk surga Kristen? Apakah ada penjelasan di dalam Kristen bagaimana surganya? Yang ada apa bang? Coba, perang naga. Naga kau dapati. Pesundal. Kau dapati. Perkawinan. Kau dapati. Itu. Kita akan hidup seperti roh. Ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Cobalah kau bayangkan. Di dalam Kristen tidak boleh ada perceraian. Harus setia sampai mampus. Kau laki kau ya tukang tipu pun ya, tukang pemukul ya kayak Algojo suka bam kau. Kau harus setia sampai mati kau, sampai bonyok gigi kau sudah tidak ada ya, depan kau sudah ompong, bibir kau sudah begini, mata kau sudah picing ya, hidung kau pun sudah rata ini ya, tidak masalah. Karena apa? Karena nanti kalian di surga tidak akan ketemu lagi. Gak akan ketemu. Di mana datanya kalian akan berkumpul bersama saudaramu, bersama mamamu, bapakmu, nenekmu, kakekmu, anakmu. Saya didik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi saya didik anak saya menjadi seorang yang hafiz. Tapi di surga nggak akan ketemu. Karena apa? Kita akan kayak roh, gentayangan. Bagaimana mungkin roh itu bisa memuji? Cobalah. Nah ini. Tapi kalau di Islam, keadilan Tuhan. Coba kita lihat ya. Sebagian ibu melahirkan anaknya ada yang cacat mental waktu lahir. Ada yang waktu melahirkan bayinya, tidak lama kemudian bayinya meninggal. Ada yang melahirkan anaknya, bayinya, ketika berumur 15 tahun, bayi itu meninggal. Anak itu meninggal. Terus mana keadilan bagi orang yang ketika dari kecil dia sampai mati dia tidak pernah dia mendapatkan rumah yang mewah, makan yang enak, bahkan minum susu saja dia mungkin sekali sebulan. Mana keadilan Tuhan? Gak ada kan? Nah, di Kristen gak ada. Tapi di Islam apa? Allah menjanjikan kepada hamba dan makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan makanan yang enak dari surga. Makanan enak itu seperti apa? Jangan kau pikir ya, jangan kau pikir ayam panggang di dunia dengan ayam panggang di surga itu sama. Beda bro, beda. Rumah kau itu akan terbuat dari emas. Beda waktu di rumah papan-papan, gubuk, iya kan? Nah, kalau di surga kau nanti akan mendapatkan apa yang tidak kau dapatkan di dunia. Makanya, yang diharamkan di dunia tidak akan diharamkan di surga. Nah itu. Susu di dunia beda dengan susu di surga. Madu di dunia beda dengan madu di surga.
Terus mereka bilang, oh Nora kau nanti suamimu dilayani bidadari-bidadari. Ya, saya juga akan dilayani bidadari-bidadari cantik. Saya di sana tidak akan tua, akan muda. Nggak ada tua situ, nenek-nenek nggak ada tua. Makanya ada suatu cerita ketika ada nenek-nenek berkata kepada Nabi Muhammad, apakah saya masuk surga? Nabi Muhammad menjawab tidak. Sempat sedih nenek itu. Ya karena apa? Di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Semua akan muda, cantik. Seorang istri ketika dia akan berkumpul sama suaminya, bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga, istrinya lebih cantik lagi daripada bidadari, Masya Allah. Iya betul. Beda dengan di Kristen. Yang didapati apa? Perang naga. Jadi pengantin Tuhannya, menjadi pengantin Tuhannya. Hah? Perang naga, perkawinan anak domba, jeng. Datanglah para pesundal, goyang, jeng. Ah, kayak gitu. Kayak gitu. Itulah kehadiran Allah bagi umat, bagi makhluknya. Dijanjikan surga. Bagaimana surga yang begitu indahnya di sana tidak didapati oleh manusia yang sekarang ini di sini. Mungkin karena kemiskinannya, Allah menguji kemiskinannya. Allah menguji anaknya ketika anaknya dilahirkan cacat. Tapi nanti di sana ganteng, cantik, ganteng lebih daripada pangeran, cantik lebih daripada bidadari. Perempuan-perempuan tidak perlu lagi skincare kau. Tidak lagi perlu skincare kau. Di sana tidak ada lagi yang beribadah. Menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah itu di sana. Tidak perlu kau lagi beli skincare. Sekarang kau beli skincare. Skincare yang murah-murahan kan 150.000. Nah di sana tidak perlu lagi skincare. Ya, beda kalau di Kristen. Perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Ya, terus perang naga Wahyu 12. Perang naga. Nanti saya bingungnya begini Bang Greg. Setahu kita naga menyemburkan api. Udah langsung masuk neraka mereka. Menyemburkan api kan? Nah, jadi ketika perang naga ini, wah, kebakaran lah si bom-bom. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Begitu besarnya dia babi guling. Datang si naga, wah, keluarkan lagi, diguling lagi dia, disantap lah sama kalian. Nah, tengoklah ini kan, Kristen panas semua, ya kan? Kenapa di sini banyak kalian Kristen ya? Heran saya. Dapat 72 bidadari. Ya iyalah daripada pesundal. Coba Ermis, kutanya dulu sama kau. Kau mau kawin sama bidadari apa pesundal, Dek? Bidadari sih. Bidadari kan? Kalau Kristen lebih suka pesundal, Dek. Yang udah meler-meler, ya kan? Begitu mereka. Begitu mereka. Mereka suka pesundal. Karena dikatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Sekarang yang kutanya dulu sama kau, Dek. Yang kau tahu. Yesus sekarang berada di mana? Yang kau tahu, Yesus sekarang berada di mana? Suaramu kecil, Dek. Yesus berada di mana? Di mana, Dek? Di samping Tuhan. Yesus sekarang berada di mana? Bilang nenekku di samping Tuhan. Di sorga kan? Ya, di surga. Nah, sekarang kata Yesus sesungguhnya pemungut bea cukai dan perempuan pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau ada lontu-lontu yang meninggoy, dia duluan masuk surga atau tidak? Kalau menurut tadi yang kakak baca, duluan kan? Iya. Nah, jadi sekarang kira-kira pesundal berkumpul nggak dengan yang duduk di sebelah kanan? Kira-kira ya. Ya. Iya kan? Saya nggak ngomong loh. Kan katanya sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan duluan mendahului kamu. Dia duluan loh. Dia bilang begini kan? Begini nih, contoh ya Ermis ya. Dia nih malam-malam kan, waktunya lah dia melonte kan. Pergilah dia. Nah, tiba-tiba pas pulang dia habis melonte sudah dapat 5 laki-laki, dapatlah dia lumayan 2 juta ya kan. Sekali main 500.000, 5 orang dia jadi 2 juta ya kan. Nah kan begitulah
kira-kira ya 2,5 juta gitu. Pas pulang dia ketabrak nih, buam, ditabrak lah motornya si Bom Bom, mobil si Bom Bom, Bom Bom, bom 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 bom. Herannya saya, si Bom Bom lewati pula tempat-tempat perempuan pesundal, ya kan? Ditabraknya, jeblang, tabrak lah, matilah perempuan itu. Pasti dia duluan masuk surga, duluan, cung, naik. Pas dia tengok, ada gon. Padahal perempuan itu waktu ditabrak pakai pakaian seksi, nampak ininya. Ketemu dia sama Gon. Gon ngapain? Karena aku memang di sini, kau ngapain? Loh kan kau bilang Gon, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kan duluan masuk Gon. Oh iya lupa saya. Akhirnya mereka disebut bersama. Iya, okelah Bunda. Terima kasih atas pencerahannya Bunda. Sama-sama, Dek. Mudah-mudahan bisa memantapkan diri lagi nih Bunda. Amin, amin. Iya. Sholat ya Dek. Iya Bunda. Makasih Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Aku turun ya. Mau keluar sih. Oke. Oke, terima kasih Bunda semua. Assalamualaikum. Ya. Ya, baik. Ya, siapa dulu si Fenty? Kayaknya Fenty udah mengamuk. Iya, Kristen ya. Fenty. Hai Fenty. Fenty, halo. Ya, bagaimana Fenty. Bunda Norak? Ya, Kenapa, Bunda Dek? Norak. Iya. Kenapa, Bunda. Dek? Saya Ya. mau bilang buat kau tuh seorang ibu, tetapi apa yang ngomong itu tidak masuk akal. Nah, ini kan. Tidak Dek, ada kalau masuk naik akal. sini roh anjingmu jangan dibawa. Iya. Iya, Dek. Roh anjing jangan dibawa, Dek. Seorang wanita kau itu tidak masuk akal. Kau itu tidak masuk akal. Hah? Kau tuh seorang wanita tapi ngomongnya nggak masuk akal. Loh. Aku dengar aja aku jijik lihat mukamu. Aduh, Minum aja Dek. kincir aja kau. Jangan kau bawa roh anjingmu, Dek. Waalaikumsalam, Kau Bun. ngomong itu tidak masuk di akal. Jadi Tidak maksudnya masuk kemana akal, kau, Norak. Dek? Nama kamu saja Norak. Norak itu artinya apa? Norak. Namanya Norak. Norak itu artinya apa? Nama Norak itu apa? Artinya Norak apa, itu Dek? tidak baik. Kau itu seorang ibu. Norak itu artinya Seorang tidak baik, ibu ya? harus menunjukkan sifatnya itu yang baik. Ngomong dengan baik kamu. Seorang Oh, ibu oke. ngomong Oke. seperti itu. Saya tunjukkan ini ya, Dek ya. Tanya Ini apa? baik nggak yang mengatakan ini, Dek? Ini. Coba Baik. kamu tunjukkan yang kamu cerita tuh ada di ayat Alkitab enggak? Yang kamu Ada, itu Dek. Ada, tadi Dek. ngomong itu. Ini yang ngomong ini baik nggak? Saya tunjukkan aja nih, Dek ya. Nanti kau yang menilai, Dek ya, adikku sayang. Ya, Fenty ya. Ini. Apa Far? Ini yang ngomong ini baik Kalian nggak? itu memang Nih. Ya. Udah silakan Tidak baca, silakan patuh baca Fenty. mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini siapa yang ngomong melemparkan kepada anjing? Ngomong anjing ini siapa? Ternyata ini. Baik nggak ini ngomong-ngomong anjing? Bagus nggak? itu di mana kitab apa itu? Di kitab apa itu? Modal Bibel simpan di ketek ini. Kitab apa? Aduh Iya, mama saya- sayang Jangannya sih. Modal Bibel simpan di ketek cuma saja bayar per puluhan kau. Saya nanya itu di kitab mana? Aduh mama sayang sayang papa berat. Yang mengomongkan anjing ini siapa deh? Ini siapa? Kak, sebut dulu. Yang mengomongkan anjing Iya, ini siapa? maksudnya Siapa itu nih di kitab namanya? berapa? Kitab berapa? Matius Kitab apa 15 itu? nomor Jangan- 26. Matius Apa? 15 Kitab nomor apa? 26. Matius Kamu 15 baca nomor 26 itu habis. Jangan kamu cuma kutip satu-satu ayat gitu, baca dari 1 sampai selesai. Coba kamu baca. iya, saya sudah baca. Baca dari atas. Aku Itu diutus jangan kamu hanya kutip-kutip untuk domba yang itu. hilang dari umat Israel. Tetapi Baca perempuan dari itu atas itu, 1 mendekat sampai dan menyembah selesai. dia Kamu sambil itu berkata, congok-congok Tuhan, baca satu tolonglah ayat. aku. Kamu Jawab terangkan Yesus, sesuai tidak itu. patut mengambil roti yang disediakan bagi Kalian anak-anak itu dan melemparkannya kepada Kalian asu. Nah, sekarang nggak enggak. baik. Poinnya Eh, begini. itu Grey, tidak baik. friend. Poinnya Gereja begini. dirusak. Siapa yang mengatakan ini asu? Agama kalian tidak begitu. Siapa yang Merusak mengatakan rumah kepada ibadah. perempuan Kau dengerin dulu ini? Fenty, dengerin dulu itu firman Kalian Tuhanmu itu, tahu dengerin tujuan dulu lah. dengan Kan orang udah utama. bilang.
Dek, Kamu dua jangan norak bawa cari roh sana. anjing. Nanti coba kalian ke Indonesia Jangan Timur bawa lihat roh anjing, agama di Dek. Indonesia Timur ini Ayo. gimana? Toleransi Ayo. lebih tinggi. Kalian coba ke Indonesia Timur Jangan lah, bawa lihat. suku, jangan boras, jangan bawa suku, jangan boras, jangan bawa suku, jangan boras. Jangan kau bawa roh anjing, Dek. Anjing kau kalian itu Loh, kalau ke Yesus mengatakan Timur kepada sini. perempuan itu, nah, nih jawaban perempuan itu ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, katanya. Nah kan, roh anjing kau turun dulu deh, ya. Memang. Aduh. Nora, nanti kamu nangis kalau dilaporkan. Oh sudah, saya sudah dilaporkan. Saya kan pakai data, bro. Apa yang mau kelaporkan orang yang pakai data? Duh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Saya dari tadi dengar siapa itu tadi yang turun itu Bunda. Nggak tahu siapa itu. Bilang apa yang dikatakan Bunda itu salah itu. Wah. Itu congor betul itu Bunda. Saya tuh pakai data ya. Roh anjingnya jangan Selamat malam. Iya. Silakan dilanjut, Abang. Oke, kakak Gosan, Gosan, Iya. Gosan, halo. Mister Halo, Kali ini Bang. dari Halo, tadi di halo. sini loh. Kaliman ini. Mister Kaliman, Islam Kristen. Bang Kaliman, halo. Aduh. Oke, Kau Bang tunggu murka Gosan. dan bala Tuhan Yesus atas pengkhianatan dan pernyataan fitnah terhadap Kristen. Emang Yesus kenal Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitnah kepada Kristen. Yesus bukan Tuhan. Gosan Kristen ya? Siap Muslim, Bu. Saya pikir Kristen. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Astaga, muka-muka polos begini baru mau. Enggak salam Islam ya? Islam, Bang. Islam, Bang. Udah aku salam tadi, Bang. Oh, udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak siapa ini? Fitnah Kristen. Pak tahanan. Astagfirullahaladzim. Masa dibilang Selamat. Kristen. Selamat malam. Ini lagi ya. Oke, sore. Agama apa? Tahanan? Ini saya lagi tahan Bu Nora ini. Agama apa bang? Agama apa ya? Aliran kepercayaan. Di KTP-nya apa bang? Di KTP-nya itu apa namanya? Salib. Aliran kepercayaan salib. Ya kan kami percaya. Halo dek. Ya Kristen lah dek. Aliran kepercayaan salib. Malu dia iya. Ya silakan tanggapin yang tadi. Nggak tahu saya ini Bu. Terus kamu mau naik mau ngapain? Mau nanya? Silakan Saya bertanya. melihat Bu Nora aja di sini. Kalau mau bertanya silakan. Nggak bisa bertanya ini. Nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya silakan. Kalau Kristen banyak pertanyaan soal Islam. Aku kan nggak pernah masalah ini tuh. Aku mau lihat Bu Nora aja. Jadi nggak mau diskusi? Enggak. Saya mau lihat Bu Nora. Terima kasih. Ya turun. Terima kasih sama-sama. Ya kan yang lain abang. Dia tidak mau diskusi nggak apa-apa. Jangan kita paksa. Ini saya baca ini ya. Serius lah, jangan tertawa terus. Bang Daryono. Aduh, jaringannya ya Allah. Perbaiki dulu jaringannya, mata. Ada Pak Pendeta nih. Halo Pak Pendeta. Naik ketemu lagi kita.
Kangen aku sama Pak Pendeta nih. Udah hampir 2 minggu gak ketemu. Pak Pendeta, nanti naik turun kau kayak ingus, Pak. Tapi Pak, janganlah kau buang ingus, Pak. Ada roh Tuhan pula di dalam hidungmu, Pak. Loh, Silakan, Halo Pak Pendeta. Oke. halo. Nora, selamat siang Nora. Selamat siang Pak Pendeta Yusuf. Pak Pendeta dari mana nih kalau boleh tahu? Pak Yusuf Hia. Ya, pendeta Iya, mana, Pak? Protestan, Gereja apa, Pak? GMII. GMII. Itu aliran karismatik ya? Bukan Protestan. Oh, beda karismatik ya? Iya. Sama kayak GKPI ya? Barakallahu fiik. Iya. Oke. Ini saya memperhatikan Ibu Nora ini sudah menguasai Alkitab. Wah, saya dulu ibu gembala. Tahu dia, saya ibu gembala, ya, ibu gembala yang dari awal hingga akhir. Saya Di mana gembala yang gembala awal di dan mana? yang akhir. Hah? Di mana gembala? Gembala di mana? Saya sekarang kan lagi mengembalakan ternak saya, Bani anjing. Nggak tahu Bapak. Bapak nggak tahu. Bapak baru tahu ya. Perkenalkan, oke saya perkenalkan, nama saya Nora Boraritona. Saya seorang ibu gembala yang menyesatkan dan suka mengembalakan, bukan untuk domba-domba, karena domba-domba khusus untuk gondrong atau Yesus, tetapi saya mengembalakan bani anjing. Oke? Bapak Gitu terima? ya. Gini Nora, Oke. kenapa Anda hanya membahas-bahas ajaran Kristen terus? Saya sudah puluhan tahun juga jadi gembala, jadi pendeta. Ya saya tidak pernah menjelekkan agama lain. Seharusnya kita harus fokus dengan Oke, saya keyakinan tidak kita menjelekkan. masing-masing. Sekarang saya tanya Pak Pendeta, dari melemparkannya kepada anjing itu siapa yang mengatakan? Itu harus lihat konteksnya, latar Saya belakangnya. tidak melihat konteks Pak Pendeta. Yang mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaan saya, siapa yang mengatakan anjing di dalam Bible kau terhadap perempuan Kanaan? Yesus. Kan lihat konteksnya, Yesus sedang menguji iman orang perempuan Kanaan itu. Siapa perempuan Kanaan itu? Dia itu kan Diujinya nabi. dengan cara bagaimana? Ya, diumpamakan dia itu bahwa dia tidak layak untuk mendapat kesembuhan Saya dari tanya, Yesus. dia diumpamakan kepada apa, Pak Pendeta? Anjing. Eh, Sekarang saya tanya, perempuan yang diumpamakan kepada anjing, apakah dia Bani Israel? bukan. Bukan. Makanya dengar dulu Nora, supaya kamu paham, bahwa Yesus kan para muridnya minta tolong sama dia bahwa ada perempuan yang sedang. Jangan bilang para muridnya, kita baca yuk Pak. Ayo kita buka Matius 15. Bapak Ayo. buka. Oke, Matius 15 ya. Nggak ada yang salah dengan pasal itu. Iya, Bapak bilang katanya Yesus dan muridnya. Sebentar, Pak. Lihat Bapak konteks baca sebelumnya. dong. Sebentar, Bapak baca ya. Saya baca pelan-pelan, ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Berarti dia cuek. Nah, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada siapa Pak? Kepada Yesus. Murid-muridnya meminta apa? Suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Berarti murid-muridnya ini menyuruh pergi atau menyuruh dekat? Pergilah. Oke, pergi. Menjauh, ya. Ya, terus kita jawab lagi. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pertanyaan saya, kata hanya, apakah itu artinya khusus, Pak? Ya, memang ayat itu berkata hanya. Artinya Ya, Yesus itu
sedang menguji iman perempuan Tidak, Kanaan jangan itu. di sini menguji, Pak. Jangan di Loh, sini nggak menguji. Lihat ayat selanjutnya. Ya, sebentar, makanya kita baca baik-baik. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Betul? Betul. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Terus apa jawab ibu itu? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Iya. Nah, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Pertanyaan saya, imannya orang perempuan Kanaan apakah sama dengan imannya orang Bani Israel? Beda. Beda. Berarti iman siapa yang besar? Dalam konteks itu perempuan Kanaan itu. Oke, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki siapa? Engkau kehendaki perempuan itu. Oh, bukan Yesus ya? Iya, kan Yesus kan memuji imannya. Tidak, bukan menguji. Bukan Memuji, Pak. besar Bukan imanmu. Menguji. Di sini nggak ada kata Memuji. menguji. Begini Pak. Kata puji. Sebentar Pak, sebentar. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang mengatakan seketika itu juga anaknya sembuh itu siapa Pak? Yesus. Pak, Yesus tidak mengatakan anaknya sembuh Pak. Di sini bukan tinta merah Pak, tinta Jadi? hitam. Oke, sekarang saya tanya Pak, ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, apakah anaknya ikut? Tidak. Nah, jadi dari mana mereka tahu kalau anaknya sudah sembuh Pak? Saya lihat dulu Alkitabnya ya. Oke, saya pikir Bapak mau lihat anaknya. Saya kira dia melihat, saya lihat dulu anaknya ya. Sembuh atau tidak? Nora. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya pikir Bapak bilang saya lihat dulu anaknya ya. Soalnya anaknya udah nggak ada Janganlah. lagi Pak. Enggak, Nora udah pas sebenarnya teologi Nora ini. Cuma itulah kelirunya yang tadi mana ini? Saya kan ibu gembala Pak. Teologi saya lebih pintar daripada Bapak. Enggak Bapak, juga. sekarang saya tanya, Bapak sekolah pendeta berapa tahun? Saya udah S2. Oh Bapak S2, saya sudah es krim Pak. Bahkan saya es tontong. Jadi kenapa menyesatkan kalau memang paham? Dari Hei. awal saya sudah katakan Pak. Hei, Dari kenapa awal saya mengejek? sudah katakan. Dengar Saya dulu, seorang Nora. ibu gembala yang menyesatkan. Menyesatkan siapa? Saya hanya menyesatkan bani-bani anjing Pak. Itu salah, itu keliru. Oh. Hendak memahami teks Alkitab ini jangan pakai akal budi saja, lihat konteksnya. Oke, Yesus saya ini tunjukkan tujuannya ya. kan menguji iman percaya perempuan Kanaan Ada Pak, ini. si menguji Pak. Nah, sekarang Karena saya tanya Pak. Ini Orang tulisan merah Kanaan ini tulisan kan siapa? di luar Israel. Pak, iya. Pak, tulisan merah ini pernyataan Yesus betul tidak? Ini versi mana ini kitab Alkitab ini? Alkitab Sabda Pak, TB Pak. TB, iya. Ya. Nah, tulisan merah ini kan tulisan Yesus kan Pak? Pernyataan Yesus kan? Ayat berapa itu? Aduh. Ayat 28 kalau nggak salah, 28. Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu masih ucapan Yesus. Ya, ini ucapan Yesus kan? Nah, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, itu kan bukan ucapan Yesus, Pak. Bukan kan? Bukan. Dan Bukan. seketika Nah, itu juga sekarang artinya saya tanya, Pak, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, dibawa nggak anaknya? dari ayat sebelumnya kan enggak. Enggak. Berarti dari mana penulisnya Matius tahu kalau anaknya itu seketika? Coba Pak, coba ya. Dan seketika, berarti langsung, betul nggak? Ya. Nah, dari mana Matius tahu tiba-tiba anak itu sembuh sementara anak itu tidak ada di bawah? Dari Ya, mana? secara letterlek nggak ditulis. Ya. Tetapi kan Terus kalau secara letterlek tidak ditulis, bagaimana mungkin ya kalian mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anak itu karena kepercayaan ibu itu kepada Yesus? kalau ditulis secara mendetail seperti kitab kalian, tebal itu Alkitab kami itu. Bukan Ya begitu, enggak? Pak.
Begini Pak ya. Iyalah. Sebentar Pakai Pak. kaki Sebentar, Pak. kanan masuk WC, keluar pakai Iya, kaki iya. kiri. Ya, Nggak seperti itu. nggak apa-apa Pak. Pak, begini Pak, begini Pak ya. Tunggu dulu Pak ya. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Apakah imannya orang perempuan Kanaan dengan Bani Israel sama?" Kata Pak pendeta bilang tidak sama. "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Berarti yang ibu itu kehendaki. "Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Nah, Matius tahu dari mana kalau tiba-tiba anaknya yang di ujung sana berapa kilometer itu tiba-tiba sembuh? Angkat telepon, "Matius, anaknya sembuh loh." "Oh iya. Oke, akan saya catatkan." Ternyata anaknya sembuh. Apa begitu Pak? Jadi Nora, setiap orang yang menulis kitab ini sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi jangan pakai akal sendiri. Ya. Jadi Matius ini kan murid Yesus, dia adalah saksi mata. Oke. Ini aku Jadi suka nih. setiap orang yang menulis Alkitab, baik Injil, bahkan kitab-kitab lain sudah diilhamkan oleh Tuhan, bukan turun dari sorga, beda. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Sudah diilhami ya. Diilhami. Ya? Jadi nggak Oke, semerang Sekarang begini, pertanyaannya begini, kalau memang penulisan Bible ini sudah diilhami oleh Roh Kudus, pertanyaan saya begini Pak. Dari mana penulis itu tahu kalau Bathsheba diintip oleh Daud ketika Bathsheba mandi? Ini larinya kemana? Jawabnya kemana? Katanya penulisannya sudah diilhami. Ya udah. Saya kan bertanya, dari mana? Dengar mana dulu, Nora. penulisnya tahu Daud mengintip Bathsheba mandi? Itu yang pertama. Itu khotbah saya nanti malam itu. Oh, Saya khotbah di KRT nanti. Pak, saya pengen sekali begini loh Pak. Saya pengen sekali begini. Coba Bapak deh, ya sekali-sekali berkhotbah tuh tentang Yeskiel 23, Amsal, ya kan? Iya. Ya. Jadi Nora, Terus menurut Nora itu, sebentar Pak. Ini kan Nora terus ilhaman Roh ngomong, Kudus. nggak ada waktu saya ngomong. Biar tuntas. Dari mana? Apakah berarti Roh Kudus mengintip? Oh, tengok Daud diintipnya loh Bathsheba mandi. Iya. Baru bisikin sama penulisnya kan. "Hei, Daud mengintip Bathsheba mandi." Baru dicatat. Begitu ya Pak ya? Ya mungkin secara pribadi Nora seperti itu, tapi Loh. penulisan kitab ini kan memang naskah-naskah dokumen yang sudah terjadi pada waktu yang lampau, ya diilhamkan tuh Roh Kudus kepada penulis supaya peristiwa Daud itu mengambil Bathsheba itu dicatat. Dicatat bahwa memang betul Bathsheba itu diintip. Iya. Oh, terus memang betul. Kan ceritanya bahwa Daud menyuruh prajuritnya mengambil Bathsheba karena dia lihat Bathsheba sedang mandi, dia disuruhnya prajuritnya ambil. Ya saya tahu. Itu penulisnya tahu dari mana? Ya makanya baca teologi Alkitab, Nora. Oke, ya, diilhami oleh Roh Kudus. Nah, jadi sekarang saya tanya, Roh Kudus Roh Kudus ini tahu nggak isi hati Tuhan? Roh Kudus ini siapa menurut Nora? Iya, Roh Kudus ini tahu nggak isi hati Tuhan? Loh. Seharusnya Nora tahu siapa Roh Kudus, berarti Nora sudah tahu bahwa dia menyatakan sesuatu dosa kepada dan dituliskan dalam Alkitab itu kan tujuannya ya untuk menyadarkan setiap orang tidak ada yang sempurna. Oke, berarti jadi itulah cerita tentang Daud ini. Ya. Berarti gini, Roh Kudus yang memberitahukan kepada penulisnya, begitu ya? Ya. Oke, jadi kayak Kejadian 8:21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ia berfirman di dalam hati. Tiba-tiba dituliskan oleh Musa. Berarti Roh Kudus yang membisikkan ya, isi hati Tuhan ya. Ya, semua apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah merupakan perintah Allah, kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tertulis tanpa seizin Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan berfirman dalam hati, Roh Kudus juga tahu? Ya. Oh, hebat Roh Kudusnya ya. Enggak, Nora harus ini salah, tunggu usah dulu. menghina-hina ajaran Kristen, Nora. Roh Kudus ini tahu. Sebentar. Tapi ketika Yesus merasa lapar, mana lebih bagus? Minum kencing onta? Iya, nggak apa-apa minum kencing unta.
Tapi ini yang saya heran, di dalam Markus 11 nomor 12, ketika Yesus dengan muridnya merasa lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu? Atau Roh Kudus lupa kasih tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Iya. Jadi apa yang salah? Oh, jadi ketika Tuhan berfirman dalam hati, Roh Kudus kasih tahu. Hebatnya Roh Kudus bisa mendengar firman Tuhan dalam hati. Ketika tertulis Betseba diintip oleh Daud mandi, ternyata Roh Kudusnya yang memberitahu bahwa Daud mengintip Betseba mandi. Berarti Roh Kudusnya tukang ngintip ya. Ngintip ya. Ketika Lot digauli oleh dua putrinya, berarti Roh Kudusnya mengintip bahwa Lot digauli oleh dua putrinya. Nah, ketika Yesus merasa lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa Roh Kudus ini lupa ngasih tahu kepada Yesus kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah, Pak Pendeta? Iya. Jadi pasal itu seharusnya Nora tahu, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ini ada maksud tujuan daripada perikop itu. Pohon ara ini digambarkan seperti orang Israel. Tidak akan berbuah. Itu dikatakan Yesus merasa lapar, Pak Pendeta. Iya betul. Ya, secara manusia dia lapar. Nah, dia lapar, dia datangi pohon ara. Betul nggak? Iya. Ngapain dia datangi pohon ara? Ya, sebagai manusia ya wajar dia punya keinginan untuk makan. Makan. Ya. Berarti dia berharap pohon ara itu menghasilkan buah biar bisa mereka makan, betul? Iya. Nah, ternyata pohon ara itu berbuah tidak? Tidak. Karena apa, Pak, tidak berbuah? Belum musimnya mungkin. Bukan mungkin, karena tertulis karena belum musimnya, betul? Belum musimnya aku bilang. Iya, bahkan kata Pak Pendeta mungkin. Belum musimnya. Ya jangan ada bilang mungkin. Berarti salah dengar Nora mungkin. Siapa? Dia aja bilang mungkin lagi. Ada Pak Pendeta, Pak Pendeta tadi bilang mungkin. Bunda, ada Pak Pendeta. Lanjut dulu ya. Belum musimnya. Ya, belum musimnya. Nah, sekarang apakah Roh Kudus tidak memberitahu kepada Yesus kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Begini Nora, jangan terlalu tafsirkan yang aneh-aneh ya. Tujuan daripada perikop itu, Yesus sedang mengajarkan bahwa seperti pohon ara, seperti itulah orang Israel. Mereka bisa dicampakkan kalau tidak berbuah. Loh, Pak Pendeta ya. Kata Pak Pendeta harus menggunakan akal budi. Benar nggak Pak Pendeta? Iya, tapi kita juga harus pakai iman. Bentar, ya sedikit. Pak Pendeta, kata Pak Pendeta harus menggunakan akal. Yesus mengajarkan, yang dia ajarkan ketika dia merasa lapar, dia datangi pohon musiman, Pak. Pohon yang buahnya musiman. Salah satu buah musiman yang kita tahu, contoh buah musim mangga, musim durian, musim markisa, musim manggis. Kita tahu rambutan itu adalah buah-buah musiman, Pak. Jadi bagaimana mungkin dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak tahu kalau buah itu belum musimnya. Cerita konteksnya di situ, Yesus merasa lapar. Nah, terus dia datangi pohon ara itu karena dia lihat pohon ara itu sudah berdaun. Ketika dia dekati pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena memang belum musimnya. Terus dia marah. Dia kutuk pohon itu. Nah, logika kita ya Pak, ketika Bapak punya pohon... Begini Nora, coba baca dulu ayatnya. Sebentar. Udah lari Nora itu, udah lari. Tidak, sebentar. Saya sudah sering mengkhotbahkan ini. Bapak mengkhotbahkan dengan Bapak tuh menipu jemaat. Saya tidak menipu. Tahu dari mana saya menipu? Loh, sekarang begini Pak. Begini Nora, Bapak, salah. sebentar dulu Pak. Pendapatmu itu. Bagaimana Bapak, sebentar. Bagaimana Bapak... Lari. Tidak, bagaimana Bapak mau mengajarkan pengajaran Yesus yang Yesus tahu sebenarnya pohon yang musiman itu bukan berbuah terus lari kau itu. Nggak lari Pak. Bukan begitu pemahamannya. Makanya pakai hermeneutik Kristen, jangan pakai hermeneutik Muslim. Pak, keliru. Hermeneutik Kristen Pak, itu ujungnya menipu Pak. Nggak ada menipu kami sampai hari ini, Nora. Menipu kalian Pak, penipu kalian. Mana ada menipu?
Kau yang menipu. Kerjanya menipu untuk demi perpuluhan, Pak. Mana ada? Loh, memang nyata. Bapak nggak usah pungkiri lah, Pak. Kau usah lah begitu. Bapak memang nyata menipu. Bapak jelaskan Kalian ini kenapa Yesus minum tidak tahu kencing Ponara otak. itu bermusim, Pak. Nggak ada itu, Nora. Itu Ponara data-data yang itu kamu bermusim dapat atau itu tidak, Pak? keliru itu. Jangan Ponara kau itu bermusim atau framing cerita yang nggak Saya betul. tanya, pohon ara bermusim tidak, Pak? Pak Pendeta? Bermusim, tapi jangan lihat dari apa secara Oke. harafiah. Tapi Pak kan Pendeta, ayat itu Pak Pendeta open cam lah. Saya masa lucu ya. Pendeta ya Oh, berkhotbah salah. dia pasti nunjukkan wajah. percuma. Di sini kan berkhotbah juga, open Enggak, cam saya aja hanya lah, Pak. menghimbaukan sama Nora jangan terlalu mengejek-ngejek ajaran Kristen. Saya tidak Ya. mengejek loh, Pak. Udahlah. Bagaimana saya katakan tidak Sama dia menipu? kalian itu semua. Pendetanya aja menipu. Apa nih kutipu samamu? Coba. Pak, Apa untungnya bukan saya menipu? samamu. Kamu telah menyesatkan jemaat-jemaatmu dengan mengatakan satu. Di mana tertulis konteksnya Yesus adalah Tuhan. Terus pakai kayak Zakirna juga itu di Batu Malang itu ditolak. Betul. Yang kedua, Itu di terus mana ini konteksnya? dari tahun ke tahun. Sebentar, Pak Pendeta. Di mana konteksnya di dalam Bible kamu, Yesus mengatakan, "Aku disalibkan untuk menebus dosa manusia." Sebab Pontius Pilatus mengatakan, "Aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini." Tetapi orang Yahudi menyerahkan Yesus karena kedengkian mereka. Satu, Yesus kedapatan. Salah itu. Kita baca? Mau kita baca? Salah itu. Itu Mau kita baca? data-data yang salah itu. Oke, baca sekarang aja lah kalau mau tunjukkan baca. datanya sama saya di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang. Mana? Apa yang kau pahami? Ceritakan aja lah. Pak Pendeta. Saya Begini, jemaatmu, Nora. Anggap aja saya jemaatmu yang tidak membayar perpuluhan karena saya sudah kesal. Tiap bulan Bapak saya bayar perpuluhan terus, ya kan? Alah. Ternyata dibodoh-bodohi. Saya bertanya, dibodoh-bodohi? di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia? Cincong. Karena salib itu adalah kutukan. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah hukuman terkutuk. Siapa yang mengutuk? Elohimmu. Mana? Jadi gitu aja Nora. Bertobatlah kau ya. Pak Pendeta. Bertobat udah. Kalau kau tidak menipu. Mana ada saya menipu? Inilah kalian ya punya pendeta yang suka menipu ya. Kenapa saya katakan suka menipu? Nah, suka menipu kau kan? Kau tidak ada tertulis Yesus. Menebus dosa dengan cara Kabur dia, Bunda. menipu kau. Kau jangan menipu Ibu Gembala. Ibu Gembala nggak bisa ditipu. Ya, nggak bisa. Ya, kabar, kelas pendeta kabar. Mana itu ten di bawah ten? Yang awam-awam naik dulu. Kau naikkan lah. Capek kali pun aku. Naikkan. MG, naikkan lah MG. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak minta bantu di follow Kak, akun baru kena tombak bangsa Oh Romawi. iya. Follow temon ya, follow temon. Tunggu dulu. Nih. Belum bisa. Di follow dulu si Belum temon di bisa follow. open cam soalnya. Ya, di follow. Disapa dulu. MJ, siapa MJ? Pula lagi. Kabur dia Bunda. Siapa dulu yang baru masuk tuh ada Brett. Takut dia. Di follow ya akunnya teman, tolong di follow saudara-saudara. Kalau yang nggak mau follow tuh berarti oten. Parah. Enggak. Iyalah, yang nggak mau Ya, follow tuh kan Bang oten. Bang Bradley, selamat siang. Bang Bradley. Bang, aduh jadi berhala di atas. Bang WA. Halo Selamat ya. siang, Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Selamat siang. Kristen, Bang. Kristen. Ini ada Bunda Nora. Silahkan. Iya, halo. Ya, silakan Bang Wa. Ini mau coba nanyain tentang Islam gitu. Boleh nggak? Ya, silakan. Tapi kalau bertanya tentang Islam, bani anjingnya jangan dibawa ya.
Iya, iya, iya. Roh anjingnya, ya roh anjingnya jangan dibawa bang, itunya. Ya silakan. Ini boleh bertanya nih. Iya boleh. Ini kan adakah perbuatan Nabi atau pengetahuan Nabi gitu yang melebihi dari Allahnya gitu, dari Robnya gitu? Ada Dari nggak? Allahnya tidak ada bang. Iya. Tapi kan ada dikatakan di surah apa gitu, nggak tahu nih. Apa bang? Surahnya. Kan kiamah itu kan tidak ada yang tahu katanya kecuali Allah ya, kecuali Allah yang tahu gitu kan. Tapi di hadis di Muslim atau Bukhari atau gimana ada dengar gitu, lihat baca tuh. Tapi dikatakan itu bahwa hari Jumat gitu, gimana itu? Siapa Itu yang kan mengatakan bang? Iya, hadis Muslim katanya. Iya yang mengatakan itu siapa? Iya, hadis Muslim gitu, hadis Bukhari atau Ya, hadis di dalam Muslim. hadis itu yang mengatakan kiamat hari Jumat siapa bang? Iya, pokoknya datanya nggak tahu, tapi katanya seperti itu di hadis Bukhari apa di hadis Muslim dikatakan hari Jumat gitu. Jadi kan jadi apa, Muhammad itu melebihi kan, kalau dibilang gitu Muhammad itu melebihi Allah seperti itu, apa ada konteksnya atau ada apa literaturnya atau gimana gitu. Jadi begini bang, apakah baginda Rasulullah mengatakan hari Jumatnya hari Jumat tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian bang? Ya tidak, tapi itu hari Jumat bang. gitu. Itu kan karena ada suatu periwayatan begini bang ya. Muslim dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, dan hanya pada hari itulah kiamat terjadi. Kan nggak dikatakan hari Jumat tanggal berapa, sehari apa, bulan berapa ya kan? Iya kan, tapi kan kalau Quran sama hadis itu sama apa enggak, gimana maksudnya? Itu hadis tuh ucapan Nabi atau Quran itu kan ucapan Allah katanya, firman Allah. Terus hadis itu kan sama apa dari Allah itu juga atau gimana? Begini Ngomong bang. naon atuh Kang lah sing bener Kang. Mesin di mana? Iya mah noise sekali bang. Bang Wah, noise. Ya. Di-mute bang, noise. Gimana? Di-mute bang, noise. Halo? Lo ngerti gak di-mute? Aduh. Moderator, kerjalah moderator. Tolonglah di-mute dulu moderator. Oke. Aduh. Bang, kalau mau diskusi abangku, jangan di pasar bang, nggak kedengaran abangku ya. Kasihan itu narasumbernya bang.